Slot terbatas guys. Habis ini kalian marah-marah sih guys. Next aja. Jadi kalau slotnya penuh itu langsung aku kick guys. Kalau slotnya penuh aku kick. Bukan aku kick sih. Aku hapus linknya di Discord. Kalau full nanti lagi habis ini next game kok. Aku live sampai subuh, tenang saja. Nggak sampai subuh sih. Tapi custom sekarang keren loh, udah band 5 guys. Udah di update. Cuman waktunya aja belum di-update. Harusnya 40 detik. 40 detik juga kayak di room tour. Cuman udah bagus sih karena udah di-update jadi band 5. Kemarin kan masih band 3 ya. Soalnya aku copy. Oh, kamu copy ya. Pantas kamu dapet. Walaupun udah aku hapus ya, GG sih. Boleh sih kayak gitu. Sumpah. Lu ngetrol ya RB ya? Lu ngetrol ya RB? Ini VIP ya? Enggak guys, ini enggak VIP. Tadi itu emang satu slot buat temenku. Maaf ya yang cookie. Sorry deh, sorry. Next game. Lo nge-troll ya RB ya? Lo kok pakai dairot sih? Kocak ya? Ini saatnya menguasai lapangan. Yang udah main boleh main lagi, emang boleh kalau dapet slot. Kalau rebutannya dia dapet boleh. Infokan screen terbuka sama Envy. Woi Noeski. Mau scream tidak sama 911? Kamu tidak mau scream sama anak-anak baru, anak gen baru? Lo nggak mau Noe? Sosokan lagi. Itu emot apa bang? Gak kebaca di gua. Emot apaan itu coy? Coba di Android kebaca nggak? Oh itu emot baru ya? Nggak kebaca anjing di iPhone. Di Android kebaca. Tuh bagusnya custom sekarang tuh udah band 5. Cuman waktu pemilihannya itu masih cepet kayak 30 detik. Kalau di ini kan, kalau di room tour kan 50 detik ya, 60 detik, jadi lama milihnya. Iya kalau di iPhone gak kebaca. Oh kamu kemarin yang turnamen itu yang gue casterin di turnamen ya bang ya. Siapa lagi yang timnya itu yang juara GG? Itu kamu kan bang, bener nggak bang? Buset gue dikacangin apaan tuh? GG bang. Kapan nanti katanya mau buat turnamen lagi kan itu ya? Jago sih bang. Mau main habis ini. Jadi kalian yang pengen ikut main langsung join Discord ya guys. Link DC aku ada di bio TikTok yang mau ikut main. Link Discord aku ada di bio TikTok. Link customnya itu aku share. Aku selalu share di ini guys. Selalu share di Discord. Nggak pernah pakai di room ya guys. Terus replaynya juga aku upload YouTube. Nama YouTube aku tuh
Aku selalu upload di YouTube ya guys, buat replaynya. Kalau aku gak lupa, kalian boleh ingetin aku kok. Biasanya aku lupa upload replay, bisa ingetin lo Discord aja karena aku on di Discord biasanya. Jadi yang mau ikut, langsung join lo DC ya. Oke, kita mulai untuk di game pertama. Terutama di tim biru terlebih dahulu, di mana mereka membawa satu Purify sepertinya. Ini ada mid lane Harit ya. Kemarin juga sempat ada kan yang main Harit jungler. Sementara juga ada Purify dibawakan di tim dari tim kanan atau tim merah. Lalu Aegis, wah execute. Gila nih orang nih pakai execute. Khalidnya execute. Ngetrol anjir. Tapi sempat juga kemarin di custom aku ada yang main ini guys, ada yang main Harit tapi Harit kolam. Cuman oke sih, tergantung ya bagaimana draft musuh. Kalau mau pakai Harit kolam itu enak juga tuh kalau misal lawannya Harley. Tapi kalau Harley-nya snowball sih tapi susah ya guys kalau Harley snowball. Kecuali mungkin Harley-nya nggak terlalu snowball itu bisa sih Harit kolam. Tergantung ya, balik lagi ke gameplaynya. Sementara area mid lane kita melihat ada pergerakan yang wow, satu lantern dari seorang Man berhasil membuat seorang Dancing harus terkena satu follow up damage, sementara first blood di tangan para pasukan dari tim biru dengan follow up yang diberikan langsung dari seorang Ramzi dan bahkan ada Edric ya. Lalu Lethal Wonder mungkin akan menjadi hak milik para pasukan dari tim biru. Sementara kalau kita melihat Kocin yang masih berusaha untuk mendapatkan beberapa impasif jungle terlebih dahulu. Tapi kalau kita melihat pergerakan yang diberikan langsung dari seorang Ramzi melakukan mirroring map di area impasif jungle. Sementara ada satu follow up juga yang berhasil dilakukan seorang hitam, berhasil men-tag dan pergerakan seorang Edric yang terlalu jauh melakukan rotation. Dan itu malah membuat satu kerugian massal yang didapatkan untuk diri dia. Ya itu lumayan kerugian besar ya, karena kita tahu dia berusaha untuk memberikan satu agresivitasnya, sementara hitam dan Man mereka berhasil untuk memberikan follow up-nya, memberikan backupan. Dan itu berhasil. Wow, tapi solo kill terjadi seperti di area bottom lane dengan one by one situation. Kembali terjadi seorang Numnah berhasil men-tag dan pergerakan seorang Noisky. Tapi itu nyatanya tidak memberikan hasil yang cukup baik seorang Noe. Walaupun kita tahu ya seorang Numnah tentunya tidak memungkinkan dia untuk berbalik survive dengan rotation yang berhasil dilakukan oleh rekan-rekan tim para pasukan dari tim merah. Sementara turtle pertama juga yang berada di area bottom lane, tapi Kocin masih berusaha untuk mencari beberapa impasif jungle terlebih dahulu dengan satu Shantan Walker yang berusaha untuk dilakukan. Tapi Kocin sepertinya harus tertag dan di tangan para pasukan dari tim biru. Dimana mungkin seorang Dancing tadi sudah ada zaman force dan one by one situation. Skylar berusaha untuk mundur kembali, tapi Skylar masih bisa berhasil untuk di-tag down lah dengan 2 poin kill yang berhasil diperoleh seorang Dancing di area top lane. Dan para pasukan dari tim merah mereka harus kehilangan satu pemain. Dan lalu kalau kita lihat juga pergerakan dari seorang Edric dengan Turtle nih yang mulai kembali mencoba untuk di setup terlebih dahulu. Kocin yang masih melakukan purple buff ya, mungkin dia akan melepaskan perfect turtle pertama maybe dengan one retribution yang akhirnya berhasil didapatkan untuk perfect turtle pertama di tangan para pasukan dari tim biru. Wow, tim fight yang sepertinya harus di reset terlebih dahulu. Sementara kita melihat pergerakan dari seorang Lumna, cukup agresivitas ya permainan yang diberikan, mencoba untuk mengganggu pergerakan seorang Edric di area top lane. Sementara kita tahu Kocin dengan Shantan Walker-nya tadi berhasil untuk dibuka dulu, memukul mundur pergerakan seorang Numnah yang melakukan agresivitas di area impasif jungle. Sementara area lini mid lane, para pasukan dari tim merah ada rotation yang menarik banget diberikan dari seorang Loiski area mid lane. Wow, kita tahu dia menunggu one momennya nih ya, tapi melihat pergerakan para pasukan dari tim biru, mereka menyadari akan hal itu di area ambus ya, sehingga mereka mencoba untuk merenggang kembali adanya tim fight, tidak ingin melanjutkan inisiasi. Tapi Ramzi dengan the way of the region-nya, ada Aegis sepertinya yang dilakukan dari seorang Skylar, tapi tidak ada follow up sama sekali dari rekan timnya, dia harus tertack. Dan wow, itu satu momen yang manis banget diberikan dari seorang Ramzi dengan the way of the region. Sementara itu pergerakan dari seorang hitam, wow, berusaha untuk membuka satu wheel charge-nya, tapi itu tidak terlalu memberikan hasil yang cukup baik. Para pasukan dari tim biru mereka mencoba untuk memberikan inisiasi dengan satu zaman force, kembali dibuka dari seorang Dancing, tapi blazing duet langsung dilakukan dari seorang Skylar. Terlalu berbahaya sekali memberikan follow up-nya.
Yang dimana dia tidak ada backupan sama sekali. Sementara kita lihat Super Leaks berhasil untuk men-take down, dan Man berusaha untuk mundur kembali, tapi double kill dari seorang Dancing berhasil untuk memberikan follow up-nya, men-take down pergerakan seorang Man. Hitam berusaha untuk mundur, tapi triple kill berhasil di follow up dengan adanya momen yang diberikan langsung dari seorang Ramzi, Duel of the Region. Wow, menutup 3 poin kill di tangan para pasukan dari tim biru. Itu cukup baik pergerakan tim fight yang mereka berikan. Sementara kita tahu juga para pasukan dari tim merah, 13.000 gold di tangan teman-teman dari tim biru. Ini merupakan salah satu keuntungan besar juga untuk early game di menit 4 dengan turtle kedua kembali berada di area bottom lane. Sementara seorang Dancing kembali mencoba untuk memprioritaskan damage ya ke arah seorang Noe. Noe harus mundur dulu terlebih dahulu, terlalu berbahaya untuk melanjutkan adanya inisiasi. Sementara Edrich kembali mencoba untuk masuk. Wow, Hitam berusaha untuk masuk kembali, tapi Numnah di area backline berhasil dengan double killnya men-take dan pergerakan para pasukan dari tim merah, dan bahkan Edrich akan lebih leluasa untuk mendapatkan satu perfect turtle lagi kembali di tangan para pasukan dari tim biru. Ini menjadi keuntungan besar. Kofin akan sulit untuk masuk ke area turtle karena tidak ada backupan dari rekan timnya. Sementara Dancing berusaha untuk membuka zaman force-nya dengan follow up damage yang diberikan dari seorang Numnah di area lini mid lane, berhasil men-take dan kembali pergerakan seorang Kochin. Kochin terlalu terburu-buru untuk memberikan inisiasinya kembali. Dia mencoba untuk masuk ya, tapi itu tidak terlalu memberikan hasil yang cukup baik. Karena kita tahu rekan-rekan timnya juga hilang di area pertempuran, sehingga tidak ada kesempatan sama sekali untuk masuk terlalu jauh di area setup turtle kedua, dan itu menjadi keuntungan besar kembali seorang Edrich untuk mendapatkan one moment initiation-nya. Sementara area top lane kembali seorang Skylar, seperti dia harus berhati-hati untuk mencari inisiasi. Tapi wow, ada terjadi team fight sepertinya di area bottom lane. Seorang Numnah sendirian di area team fight, dan dia harus tertak dan kembali di tangan para pasukan dari tim merah. Sementara itu kita tahu juga tim biru mereka sepertinya akan melakukan inisiasi di area top lane. Kita tahu Skylar berusaha untuk membuka satu blazing duetnya, tapi dimana satu buah zaman force juga yang cukup sakit banget ya damage-nya masuk ke arah seorang Skylar, sehingga mungkin Skylar harus tertarik dan kembali. Tapi para pasukan dari tim biru mereka benar-benar memanfaatkan keadaan ya. Kita tahu mereka menang untuk early game, bahkan objektivitas mereka prioritaskan untuk satu inner turret di area top lane yang berhasil mereka amankan. Bahkan dengan 19.000 gold yang mereka dapatkan kembali, ini lumayan cukup besar loh untuk perbandingan yang mereka berikan antara tim merah dan tim biru, dengan atribut item yang berhasil juga mereka berikan dari seorang Edrich dengan Hunter Strike. Bahkan kita tahu ada terjadi pertempuran sepertinya di area bottom lane. Duel of the Region from Ramzi kembali dibuka. Numnah berhasil untuk survive kembali, tapi mega kill dari seorang Dancing berhasil untuk memfollow up damage-nya. Super Leaks mencoba untuk masuk, tapi Hitam berhasil untuk survive kembali. Sementara Man terlalu jauh memberikan rotation. Wow, ini terlalu tidak berhati-hati bermain, melupakan bahwasannya damage dari seorang Super Leaks lumayan cukup besar juga, sehingga Edrich berhasil memfinishing di area backline, menutup pergerakan 3 pemain para pasukan dari tim merah. Kehilangan 3 pemain di area pertempuran ini menjadi keuntungan besar para pasukan dari tim biru untuk mendapatkan objektivitasnya. Wow, Numnah masih dengan landing. Sementara itu area bottom lane kembali diinisiasi. Sementara Numnah juga satu blazing duet. Skylar kembali mencoba untuk memberikan follow up damage-nya. Wow, Dancing kembali masuk dengan zaman force-nya, mencoba untuk memberikan follow up-nya, men-take dan pergerakan pemain para pasukan dari tim merah. Man yang berusaha untuk memberikan stack dengan lanternnya, tapi para pasukan dari tim biru sepertinya mereka harus mundur kembali ya, melihat ada setup turtle terakhir nih yang menjadi targeting seorang Edrich. Wow, ini untuk ketiga kalinya turtle berhasil dipegang di tangan para pasukan dari tim biru. Wow, ini lumayan cukup besar juga ya pergerakan yang diberikan. Wow, Noe kembali masuk dengan solo kill di area mid lane, men-take dan pergerakan Super Leaks harus hilang begitu saja di area pertempuran. Wow, Numnah kembali mencoba untuk memprioritaskan nyawa seorang Skylar, harus hilang begitu saja. Sementara seorang Kochin masuk dengan satu Shanton Mokernya. Zaman force sepertinya tidak terlalu memberikan hasil yang cukup baik. Seorang Dancing harus tertarik dan kembali 2 pemain hilang di area pertempuran. Para pasukan dari tim merah mereka harus bermain lebih hati-hati untuk mengimbangi tempo permainan yang telah diciptakan para pasukan dari tim biru. Yap, dengan kehilangan 2 pemain, tapi Duel of the Region from Ramzi kembali berhasil di follow up dengan Numnah yang cukup manis diberikan. Sementara Hitam berusaha untuk survive kembali, tapi tidak ada rekan tim yang mencoba untuk memberikan follow up-nya. Lagi-lagi blazing duet berhasil untuk diberikan kembali, dan bahkan kita tahu para pasukan dari tim merah mereka berusaha untuk mendapatkan momennya, tapi itu tidak memberikan hasil yang cukup baik ya teman-teman. Kita lihat nih pergerakan blazing duet yang diberikan langsung dari seorang Skylar.
Ya, walaupun dia harus kehilangan 2 pemain begitu saja, tapi itu tidak terlalu memberikan hasil yang cukup baik. Wow, lagi-lagi para pasukan dari tim merah. Mereka harus kehilangan objektivitas sepertinya. Ditambah kita tahu nih, Noe kembali mencoba untuk memprioritaskan seorang Numnah. Wow, tertag dan di tangan dari seorang Noe dengan one killing spree berhasil untuk diberikan kembali. Numnah tertag dan begitu saja. Sementara kita tahu juga Hendrik masih dengan area river ya. Wow, Little Wonder mulai kembali menjadi prioritas utama. One by one situation mulai terjadi. Noe terperangkap dengan satu inisiasi yang diberikan langsung para pasukan dari tim biru. Noe terlalu berbahaya sekali. Ada konsil seperti yang sudah mulai terbuka. Sementara Dancing dengan summon force-nya ini benar-benar jadi PR utama sih teman-teman. Harriet dengan 2 atribut item akhirnya berhasil untuk diamankan. Lumayan berasa ya damage-nya sepertinya di sini. Apalagi kalau kita tahu para pasukan dari tim merah di sini mereka harus lebih bisa menjaga objektivitas terlebih dahulu dengan lord pertama yang sebenarnya sudah mulai berada di area bottom lane. Itu benar-benar menjadi salah satu inisiasi yang harus bisa diberikan untuk para pasukan dari tim biru tersendiri. Sementara itu kita tahu juga dengan lord pertama yang mulai kembali menjadi inisiasi one by one situation mungkin akan terjadi di area top lane seorang Numnah. Oke, ada flicker yang seperti diamankan. Numnah terlalu berbahaya sekali dengan Blaze dengan duet akhirnya berhasil diamankan, tapi one by one situation terjadi di area top lane sama-sama memberikan outplay yang didapatkan dari kedua belah pihak dengan Lord yang belum ada pergerakan untuk kedua belah pihak. Mungkin ini akan menjadi kesempatan besar ya dengan kehilangan 2 pemain para pasukan dari tim merah. Maybe ini akan menjadi keuntungan besar juga untuk tim biru mendapatkan objektivitas mereka di area lore pastinya. Ini akan menjadi salah satu lord moment yang berhasil didapatkan. Walaupun kita tahu mungkin lord pertama akan lebih cepat untuk di-clear, tapi ini akan lebih berimpact besar untuk teman-teman dari tim biru. Lebih mendorong creep wave minion masuk ke dalam inner turret base. Dan bahkan mungkin ini akan menjadi salah satu objektivitas yang akan mendorong wave minion lagi nih. Sehingga akan mempress pergerakan para pasukan dari tim merah hingga tidak terlalu jauh untuk keluar dari inner turret. Dan mereka akan terpressure dengan adanya satu lord yang mungkin itu akan menjadi objektivitas mereka terlebih dahulu melakukan clear wave terlebih dahulu. Numnah kembali masuk Skylar dengan one instant kill from Numnah, tapi Numnah harus tertak dan juga pertukaran menjadi 1-1. No, area ini mid lane berhasil untuk di defensif. Walaupun kita tahu para pasukan dari tim merah mereka harus kehilangan 2 pemain dengan one lord yang harus di clear terlebih dahulu di area top lane. Oke, mereka harus melakukan defensif. Lord pertama akan lebih cepat untuk di-clear dan ini akan lebih berimpact besar karena kita tahu tim biru mereka akan memanfaatkan keadaan dengan melakukan objektivitas. Satu inner turret mid lane kembali berhasil diamankan, sementara Lord belum berhasil di-clear. Kita tahu di area depan sana terjadi pergerakan lagi. Follow up damage yang menarik banget diberikan dari seorang Super Leaks, berhasil memfollow up damage dari seorang Dancing. Sementara para pasukan dari tim merah mereka berhasil lah ya untuk nge-clear wave minionnya walaupun menumbalkan nyawa dari seorang Noe di area mid lane. Corrosion kembali menjadi atribut item berikutnya yang diamankan dari seorang Skylar. 3 atribut item sudah di tangan dari seorang Skylar. Sementara juga kita tahu nih ya, adanya 1-2 Link Wishing dan Blowing One juga di tangan dari Man. Revive-nya sudah ready, tapi mereka lebih menjaga pergerakan terlebih dahulu ya area backline. Noe sepertinya akan mencoba untuk menargeting para pasukan dari tim biru, tapi Noe itu terlalu berbahaya sekali. Damage dari seorang Dancing cukup besar untuk ditahan. Noe harus tertag dan kembali, sementara hitam menjadi targeting utama. Ada flicker yang harus dibuka kembali. Oke, 1 one last hit saja di tangan para pasukan dari tim biru, tapi hitam masih bisa berhasil untuk survive. 3 lane berjalan dari area atas dan dari area bawah. Ini akan mulai kembali defensif untuk para pasukan dari tim merah. Sementara 40 detik akan ada Lord kembali menjadi targeting maybe untuk para pasukan dari tim biru tersendiri. Ini lumayan ya, karena kita tahu para pasukan dari tim merah mereka mencoba untuk tidak terlalu jauh keluar dari inner turretnya, bahkan defensif yang harus mereka berikan terlebih dahulu teman-teman. Terlebih lagi kalau kita tahu nih, halo Bang Do. Para pasukan dari tim merah mereka mencoba untuk melakukan defensifnya pastinya, tapi tidak memungkinkan mereka untuk keluar terlalu jauh dari inner turret. Sisi objektivitas dari tim biru lumayan kuat, sehingga mereka mau nggak mau ya lebih berpikir bagaimana caranya mereka melakukan defensif karena Lord kedua
kembali menjadi follow up yang diberikan para pasukan dari tim biru. Apakah mereka akan maksa untuk melakukan team fight di area Lord setup? Para Kochin masuk dengan Shanton Mokernya. Dia menjadi targeting seorang Ramsey. Sementara hitam mencoba untuk memberikan follow up di area big lane. One by one situation area Lord, tapi retribution from Edrich seperti masih cukup unggul kali ini. Super League berhasil untuk men-tag dan 3 pemain para pasukan dari tim biru. Numna dengan double killnya. Walaupun dia harus ter-tag dari tangan dari seorang Man. Sementara di area backline sendiri melihat pergerakan dari seorang Dancing. Masih ada Aegis dari seorang Skylar. Skylar mencoba untuk mundur, memberikan booing time-nya. One by one situation kembali terjadi, tapi Skylar ter-tag dan sudah pasti. Dan kita melihat dengan momen wipe out yang berhasil didapatkan para pasukan dari tim biru, ini membuat mereka akan kehilangan momen pastinya. Tapi Noise sebentar lagi akan masuk, tapi akan sulit untuk melakukan defensif karena kita tahu nih Lord kedua berada di tangan para pasukan dari tim biru, dan tim biru mereka akan memanfaatkan keadaan dengan menutup pertandingan dengan lebih cepat dari area mid lane dan dari area top lane. Sementara para pasukan dari tim merah mereka kembali masuk ke dalam pertempuran nih. Tapi lagi-lagi ada zaman force from Dancing kembali dibuka, berhasil untuk men-tag dan pergerakan para pasukan dari tim merah Noe harus terhilang begitu saja. Sementara Lord mencoba untuk di-clear dengan cepat. Super League mencoba untuk menargeting, tapi tim merah mereka masih bisa berhasil untuk melakukan defensif dengan adanya satu follow up yang diberikan langsung dari seorang Man. Berusaha untuk mundur. Blazing duet from Skylar kembali dibuka. Masih ada win out nature yang kembali di follow up dari seorang Super League. Itu benar-benar manis banget sebenarnya pergerakan dari seorang Super League. Tapi kita tahu Kochin tidak akan memberikan kesempatan seorang Super League untuk berbalik survive. Dan again, sepertinya mereka harus melakukan defensive terlebih dahulu karena inner turretnya hampir saja runtuh dengan satu creep wave minion yang berjalan masuk. Double kill from Numna, berhasil kembali men-tag dan pergerakan para pasukan dari tim merah. Sepertinya mereka harus bermain lebih hati-hati ya para pasukan dari tim merah tersendiri. Ini memasuki area late game di menit 15 dan 49.000 gol. Perbedaan hanya sedikit saja. Dan ini sudah mulai masuk area lini late game. Bagaimana caranya mereka harus mencari cara untuk menciptakan tim fight yang cukup rapih dan disiplin. Karena kalau kita melihat permainan yang diberikan para pasukan dari tim merah, ya mereka saling tukar satu, dua tukar satu, dan itu lumayan sedikit menjadi kerugian besar juga. Ditambah mereka tersisa hanya satu inner turret di area bottom lane, dan mau nggak mau mereka harus menjaga tim fight dengan lebih baik. Mainnya free tapi join Discord ya guys. Discord aku di bio TikTok. Kochin Ramsey kembali dengan wave regionnya, berhasil men-tag dan pergerakan seorang Kochin. Satu tukar satu menjadi 4 versus 4 seperti di area team fight. Melihat minion wave masih bisa berhasil untuk di-clear dengan lebih cepat, tapi para pasukan dari tim merah mereka sebisa mungkin melakukan defensifnya nih. Walaupun emang agak sedikit sulit ya, karena mereka sudah tidak ada tameng, dimana tidak ada inner turret lagi, yang tersisa hanya satu, yaitu di area bottom lane, sehingga mereka harus lebih bisa berpikir keras untuk melakukan defensif di area late game seperti ini. Ditambah kita tahu nih, sudah ada win up nature lagi kembali di tangan dari seorang Skylar. Sementara para pasukan dari tim biru pun juga mereka sepertinya menjaga, selalu harus berhati-hati ya untuk menjaga positioning mereka. Kita tahu juga seorang hitam mencari momennya untuk membuka tim fight pastinya, karena ini akan ada berada di area Lord ketiga. Dari area backline Dancing terlalu berbahaya sekali untuk melakukan rotationnya. Sementara Numna di area yang berbeda, dia mencoba untuk melakukan sedikit one by one situation. Blazing duet from Skylar. Numna terlalu berbahaya sekali untuk melakukannya. Masih ada Winter Crown kembali diamankan. Winter Crown diganti dengan Immortality, pecah begitu saja. Terlalu berbahaya sekali. Numna masih my god, killing spree berhasil diamankan dari seorang Numna. Pergantian item yang cukup cepat dilakukan. Skylar tertarik dan begitu saja mau gak mau para pasukan dari tim merah mereka harus berbalik survive. Tapi Kochin berhasil men-tag dan 4 pemain di area yang berbeda dengan Lord yang mulai kembali diamankan. Walaupun kita tahu Skylar hilang nyawanya di area base turret, tapi Lord ketiga dipegang di tangan para pasukan dari tim merah. Tadi pergantian item yang dilakukan dari seorang Numna itu lumayan cepat loh. Tapi kita tahu dia harus kehilangan 4 pemain dan bakal harus kehilangan Lord. Ini pertukaran yang cukup mahal diberikan para pasukan dari tim merah dengan nyawa yang dibayarkan oleh seorang Skylar di area base turret. Sementara Kochin sudah snubbling sepertinya, terbawa hingga di late game 14.000 gold dia peroleh. Dan kita tahu Lord ketiga akan lebih lama untuk di-clear, ini akan lebih berimpact besar
untuk para pasukan dari tim merah. Yap, ini akan menjadi keuntungan besar untuk tim merah. Mereka berhasil membalikin tempo permainan. Bahkan kita tahu dari area atas dan dari area mid lane, T-Fight berjalan begitu saja, tapi Numna berhasil men-tag dan pergerakan seorang. Wow, Noise hilang begitu saja di tangan dari seorang Numna. Blazing duet from Skylar berhasil untuk membuka momennya lagi kembali. Skylar membuka satu inisiasi kembali. Danjing berusaha untuk mundur, terlalu berbahaya untuk melanjutkan inisiasi, tapi main harus tertag dan kembali di tangan dari seorang Super Leaks. Skylar mencoba untuk melakukan one by one situation. Wow, Wiwen Nature mulai kembali dibuka, ada flicker harus diamankan, tapi double kill from Super Leaks berhasil memukul mundur seorang Skylar. Hilang begitu saja. Sementara Hitam berada di area pertempuran sendirian dan wow, ini bencana. Bagaimana caranya mereka harus melakukan defensif? No way, 11 detik akan datang berada di pertempuran. Kita harus bisa melakukan defensif, tapi oh, Ramsey kembali membuka the web, the legend, dan ini akan menjadi akhir dengan segalanya. Killing spree kembali didapatkan dari seorang Super Leaks. Masih bisa. Minion wave tidak berjalan dengan semestinya. Sementara Noe berhasil men-tag dan pergerakan seorang Super Leaks melakukan recall sembarangan terlihat di area minimap. Itu membuat seorang Noe leluasa untuk mendapatkan dengan satu combo, karena kita tahu di sini kaletnya damage. Itu satu combo sakit banget ya kaletnya ya. Oh no way. Terlalu memaksakan keadaan itu tidak baik, membuat seorang Noe terlalu jauh melakukan rotation tanpa adanya follow up yang diberikan oleh rekan-rekan timnya, membuat dia harus tertagging kembali. Sementara kalau kita lihat dengan full atribut item yang diberikan antar kedua belah pihak, yep, 20 menit sudah berlalu. Ini menjadi salah satu keuntungan juga untuk tim merah. Mereka ya sedikit berhasil lah untuk membalikin temponya ya. Kita melihat perbedaan yang cukup signifikan ya, karena ini akhirnya tim merah mereka berhasil membalikin temponya. 67.000 gold loh berhasil mereka kejar sisi gold, bahkan objektivitas pun mereka berhasil amankan. Oke, rotation menjadi 4-1 sepertinya di area top lane. Tapi mereka juga harus berhati-hati karena melihat dengan permainan yang diberikan dari seorang Numna tersendiri, selalu dengan area trap yang dia mainkan di area ambush. Itu menjadi salah satu PR utama juga untuk seorang Skylar pastinya. Dia harus lebih bisa menjaga positioning. Sementara area backline terlihat seorang Numna seperti yang akan mencari asisi backline-nya. Skylar kembali dengan blazing duetnya. Immortality pecah begitu saja. Skylar terperangkap di area Teamfight, berusaha untuk mundur. One by one situation terjadi, tapi Kocin harus hilang begitu saja di tangan dari seorang Numna. Sementara Dancing hilang di tangan para pasukan dari tim biru. Oke, pertukaran jadi 2 tukar 3. Ini sedikit lebih mahal sih pertukaran yang dilakukan antara kedua tim. Tapi kita tahu ya teman-teman, dari tim merah backline yang sempat dipegang juga dari seorang Numna itu sedikit lumayan memberikan follow up yang manis didapatkan dari seorang Kocin. Tapi Kocin terperangkap di sisi backline dan dia harus tertag dan ini tidak diberikan sama sekali. Bahkan kalau kita lihat dengan pergerakan yang diberikan antara kedua tim kali ini agak sedikit sulit juga untuk diimbangi. Kita tahu Skylar tadi membuka satu blazing duetnya, tapi tidak terlalu memberikan hasil yang cukup baik. Sementara kita tahu juga Kocin tadi agak kesulitan untuk menghindar dengan wow, no way, kembali berhasil untuk memukul mundur pergerakan seorang Numna. Hilang begitu saja di area tim fight. Satu damage yang cukup besar diberikan seorang Noe, kembali men-tag dan pergerakan seorang Numna. Sementara dari Lord gagal untuk di pressure dengan Lord keempat di menit 22. Seperti ini akan menjadi kesulitan besar antara kedua belah pihak. Bagaimana caranya mereka bisa untuk mendapatkan inisiasinya terlebih dahulu. Dan kita tahu juga kali ini akan menjadi Lord momen yang akan diberikan Kocin. Oke, langsung melakukan start. Karena kalau kita lihat dari sisi objektivitas, sepertinya para pasukan dari tim merah ya mereka lebih leluasa lah ya, karena minion wave-nya berjalan cukup unggul. Ini membuat Kocin agak sedikit lebih leluasa lah untuk melakukan setup di area Lord. Maybe, bisa saja. Atau mereka akan mulai perang terlebih dahulu. Tapi kali ini Shanton Walker Edrich terperangkap terlebih dulu. Sementara di area sisi lain ada Zaman Force, seorang Dancing. Masih ada Winter Crown kembali dibuka. Tapi ini akan berbahaya sekali karena Skylar berhasil untuk memberikan follow up-nya kembali. Para pasukan dari tim biru mereka harus kehilangan 2 pemain dari tim fight dan tidak memungkinkan mereka untuk melanjutkan inisiasi tanpa adanya 2 player mereka di area pertandingan. Bahkan kita tahu seorang Numna mencoba untuk masuk menargeting Skylar. Dan Skylar sudah cukup sakit damage-nya. Bahkan dia sudah mencoba untuk melakukan respect item. Sehingga itu akan kesulitan besar juga seorang Numna untuk melakukan solo kill-nya. Sementara dua Dragon dibuka kembali dari seorang Ramji. Oh no way, kembali mencoba untuk masuk, tapi damage dari seorang Super Leaks itu lumayan besar loh.
di diri seorang Noe. Jadi kan lo harus menjaga positioning yang lebih baik kali ini. Oke, Lord yang sudah mulai masuk menuju bottom lane para pasukan dari tim biru. Wow, temponya benar-benar dibalikin. Tapi Super League, itu terlalu memaksakan keadaan tidak baik. Membuat Noe harus hilang begitu saja. Para pasukan dari tim merah mulai kembali berhasil untuk menghancurkan satu inner turret. Sementara Shanton Mokar from Cochin dibuka lagi kembali. Blazing duet from Skylar kembali dibuka. Oh no, Edrich terperangkap dari tim fight. Sementara Lord mulai masuk dalam base turret. Satu summon force mau dibuka. Tapi pertandingan akan berakhir begitu saja dengan satu comeback yang didapatkan para pasukan dari tim merah. Itu GG sih, Skylar ya. Kamu jago banget Skylar, bertahan. No MVP asli. Aduh ya Allah. Lucu banget. Noe itu jago banget kak, bawel banget. Yang mau kalah kanan ya, anjay. Tengil ya. Guys. Yang mau kalah Cenah. Tapi ini bagus banget loh, custom udah bin 5 guys. Jadi enak gitu loh. Gua nak ikut boleh. Kamu kalau mau ikut join Discord kak. Discord aku di bio TikTok kok. Itu di share langsung di situ guys. Ini kalian tinggal tap link aja. Kalian tinggal tap link. Marcel Sora ada Harley, Minsitar, terus Zuxin. Oke, Zuxin di ban lagi. Oh, Guinevere. Tapi Guinevere masih jadi top ban tau guys di rank. Di rank juga masih jadi top ban kan. Itu Gwyn sama Zuxin. Tapi first picknya menarik ya, ada Glow. Yang mau win di kiri, anjay, gila banget. Katanya mau win di kiri guys. Tapi kan kamu di kanan ya Kalpico ya. Kamu kan di kanan Kalpico. Gimana itu? Gimana cara posting ulang live? Aku nggak tahu ya. Makanya kan kamu kan di kanan ya. Di kanan bang. Oke, Zetian, terus ada YSS. Zetian YSS. Iya sih, belum ada midline juga ya di kiri. Elise.
Aduh, room tour ini bukan. Ini custom. Ih, kalau custom sekarang itu udah band 5 tahu. Kan udah update. Custom sekarang udah band 5 karena udah update. Iya ya, ini custom. Cuman bedanya tuh bandnya udah 5, tapi waktu pemilihannya masih 30 detik. Kalau di room tour kan waktu pemilihannya 60 detik ya. Jadi kayak setengah ini. Jadi udah update-nya itu sih bandnya doang jadi nambah jadi 5. Cuman kalau pemilihannya masih 30 detik. Oh, Leomord ya last pick. Oke, kita mulai untuk di game ketiga. Sementara ini para pasukan dari tim merah, di mana satu pemain juga membawakan Revitalis. Tapi ini menarik banget, ada Inspire juga di tangan tim biru. Lalu satu Petrify dan 2 Flicker sepertinya. Tapi kita mulai untuk di babak kedua kali ini. Rugi banget baru update sekarang, kemarin-kemarin event offline masih band 3, iya kan. Tapi nggak apa-apa sih, udah bagus. Jadi next kalau ada turnamen udah enak. Oke, kita mulai untuk di babak kedua kali ini. Sementara kalau kita berbicara soal Leomord, di mana powernya nih untuk di team fight lumayan cukup kuat juga loh. Tapi tidak luput juga dengan Suyo. Kita tahu juga Suyo ini powernya lumayan cukup kuat, bahkan untuk melakukan setup untuk lane jauh ya dia lumayan cukup cepat juga mobilitasnya. Tapi kali ini seorang Skylar kembali mencoba untuk memberikan satu follow up damage ke arah para pasukan dari tim merah, seorang man dan hitam. Masih habis ini masih bang, tapi wajib join Discord ya. Link Discord aku ada di bio TikTok karena link custom aku share di situ. Di sini nggak pakai ID room ya. Kembali dengan rotation yang diberikan dari seorang hitam di area top lane. Menarik banget nih. Kalau kita lihat pergerakan dari seorang Skylar yang mencoba untuk memberikan inisiasinya kembali. Sementara seorang hitam dan ada main kembali connect dengan beberapa damage magic yang kembali diberikan. First blood kembali terjadi, tapi pertukaran kill di area top lane berhasil didapatkan tangan seorang Sezi dengan 1 poin kill yang berhasil diamankan. Sementara juga di sisi lain tadi kita melihat pergerakan seorang Boot yang berhasil membuat seorang Kalpicho harus hilang begitu saja di area team fight. Tapi lumayan cukup sakit ya, satu buah Korsat Blast dari Vexana kali ini. Kemarin sempat nabrak akunmu mau lagi VIP. Oh ya, aku main apa emang? Iya ya, aku main apa? Aku nggak ngereng nih. Aku pas Immortal udah nggak ngereng. Nabraknya kapan dulu nih? Soalnya udah berapa minggu aku nggak ngereng. Sudah mulai ada pergerakan sedikit yang diberikan dari seorang Skylar kali ini. No way, kuda kembali berhasil diamankan seorang Ramsey. Sementara di area setup Turtle sudah mulai diamankan, tapi One Retribution di tangan dari seorang Ramsey berhasil untuk mengelimination satu setup Turtle. Kembali, wow, terperangkap seorang Whoopsie. Sepertinya dengan double kill from Kalpicho dengan final flash-nya. Para pasukan dari tim biru mereka harus kehilangan 2 pemain dan bahkan mereka harus kehilangan satu setup Turtle di area team fight.
Menariknya kali ini, Kocin kembali dengan Rogue Waves-nya berhasil memberikan follow up dengan satu solo kill terjadi di area top lane. Sezi hilang begitu saja dengan instant kill yang berhasil didapatkan seorang Kocin. Spear of the Extraction kembali diamankan dari seorang Roam seperti area mid lane, tapi killing spree Skylar hilang begitu saja di area team fight. Dia ada kesempatan untuk berbalik survive, sementara para pasukan dari tim merah mereka kembali menahan Kalpicho di area bottom lane dengan 1v1 situation. Mulai terjadi final place seperti yang mulai dibuka, Boot kembali harus mundur perlahan-lahan dan tidak melanjutkan adanya inisiasi. Para pasukan dari tim merah mereka kembali mereset adanya pertempuran sepertinya. No way, Sezi masih berusaha mendapatkan platingan lumayan cukup besar loh. Platingan yang didapatkan dari seorang Sezi kali ini, bahkan dengan perbedaan level yang cukup jauh. Sezi masuk begitu saja, ada follow up dari rekan timnya. One last hit, hampir saja. Oh no, Sezi mencoba untuk mundur, masih ada flicker. Sementara itu kita melihat pergerakan dari seorang Kocin membuka Rogue Waves-nya, hampir dia tertarik dengan satu lateral guard yang dibuka dari seorang Man, tapi ternyata masih bisa untuk ditahan damage-nya. Tapi Skylar yang kembali harus tumbal sepertinya di area team fight. Atau itu main Akai. Iya deh pas lagi mabar sama temen. Kembali seorang hitam menjadi targeting sepertinya di area lini mid lane dengan turtle kedua kembali berada di area top lane. Ini bisa menjadi pergerakan objektivitas yang diberikan kedua belah pihak, sementara seorang Kalpicho masuk memberikan follow up-nya. Wopsi terlalu jauh meratakan rotation, melupakan bahwasanya damage dari seorang Sezi sudah lumayan cukup berasa. Dan lagi-lagi ada pergerakan kuda yang mulai diberikan dari seorang Ramzi dengan satu outer turret, dengan satu turtle yang berhasil diamankan. Now Boot mencoba untuk memberikan breakfast fighter-nya, tapi mega kill from Kalpicho berhasil didapatkan dan membuat tim biru harus kehilangan satu pemain kembali. Man menjadi targeting utama, ada flicker yang harus dibuka dari seorang Skylar, mencoba untuk mundur terlalu jauh melakukan targetingnya sehingga dia harus membuang flicker. Sedikit sia-sia sebenarnya pergerakan momen yang diberikan dari seorang Skylar kali ini. Dan bahkan kita tahu damage dari seorang Sezi di sini lumayan cukup berasa. Dan ini akan menjadi PR utama untuk para pasukan dari tim biru tersendiri. Bagaimana caranya mereka harus bisa mengamankan seorang Sezi yang sudah snubbling. Bahkan kalau kita lihat dengan atribut item atau Windtalker, dan bahkan ada satu bos Sky Piercer yang kembali menjadi atribut item dari seorang Sezi. 1v1 situation masih terus terjadi antara kedua XP laner. Kali ini satu final flash tadi kembali dibuka. Tentunya seorang Boot menahan Brevis Spectre-nya. Sementara di sisi lain, outer turret top lane berhasil diamankan dari seorang Sezi. Dan lagi-lagi Rom mencoba untuk mundur kembali. Tapi Sezi tidak akan memberikan kesempatan kah? Ternyata tidak. Rom masih bisa berhasil untuk mundur. Apakah dia akan memaksakan defensif area Angel Mode lane-nya? Yang kita tahu tim merah mereka lumayan cukup agresif bermain dan bahkan sudah snubbling banget untuk ditahan damage-nya. Kecuali mereka bisa membawa game ini ke rela tim untuk mengimbangi pergerakan para pasukan dari tim merah atau tempo permainan yang diciptakan para pasukan dari tim merah tersendiri. 2-1 itu menjadi keuntungan yang besar dengan beberapa atribut item juga yang sudah berhasil untuk diamankan seorang Sezi. 2 atribut item dengan 1 buah Athena yang kembali menjadi respect ke arah seorang hitam. Ya mencoba untuk respect sih sebagai arah seorang Kocin. Tapi kalau kita tahu damage-nya ya Kocin dengan instant kill sudah pasti dia akan lebih memprioritaskan mungkin ke arah Sezi. Kalau bukan ke arah Sezi mungkin kemana untuk melakukan instant killnya. Melihat dengan atribut item seorang Kadita Genius One menjadi atribut item pertama yang diamankan. Itu akan memberikan damage chip. Satu combo yang mungkin akan dia berikan itu bisa memberikan satu instant killnya. Tapi terlebih kita tahu ada setup turtle lagi kembali berada di area bottom lane. Walaupun kita tahu dari sisi objektivitas tim merah mereka cukup unggul, tapi penguasaan lini map lebih ke arah para pasukan dari tim biru. Mereka cukup mendominasi nih di area lini turtle. Melihat pergerakan dari seorang Skylar kembali memberikan follow up-nya. Sementara Ramzi, retribution seorang Whoopsie masih cukup cepat kali ini. Now Kocin mencoba untuk masuk dengan Rogue Waves-nya. Avatar of Guardian kembali dibuka dari seorang hitam. Di area depan sana, para pasukan dari tim merah. Seperti biasa, ada Rapitalis kembali dibuka. Sementara seorang Sezi berhasil untuk survive kembali. Hitam berhasil bertahan dengan damage yang diberikan dari seorang Skylar kali ini. Sementara kita tahu para pasukan dari tim merah mereka kehilangan turtle, bahkan harus kehilangan satu pemain. Dan itu tidak memungkinkan mereka untuk melanjutkan adanya inisiasi. Terlalu berbahaya sekali untuk melanjutkan adanya inisiasi tanpa adanya rekan tim yang cukup.
Bisa banget, tapi kalau pengen ikut main, kamu langsung join lewat Discord. Discordnya di bio TikTok ya. Discord aku ada di bio TikTok, guys. Oke, Kocin kembali buka dengan Rock Waves-nya. Men-tag dan pergerakan dari seorang man dengan killing spree. Sementara di sisi lain, atau di area top lane dengan 1v1. Sepertinya ini bukan 1v1 ya, tapi kalau melihat pertahanan yang cukup kuat diberikan dari seorang Boot, Bravest Fighter-nya, dia berhasil bertahan melawan 2 damage yang diberikan para pasukan dari tim merah di area top lane. Sehingga dia harus meris lagi kembali pertempuran, berhasil dijemput oleh rekan timnya. Mereka mengurungkan niat untuk melanjutkan adanya team fight di area top lane. Tapi di area mid lane tersendiri, Sezi berusaha untuk melakukan defensif, atau mungkin dia melakukan objektivitas dengan mendorong kembali creep wave minion yang berusaha untuk masuk dalam inner turret mid lane. Menariknya para pasukan dari tim biru, mereka memanfaatkan keadaan untuk melakukan objektivitas, mengimbangi tempo permainan yang didapatkan para pasukan dari tim merah. Objektivitas lumayan cukup imbang, sementara dari sisi gold juga perbedaan hanya 1000. Ini menjadi perbedaan yang cukup singit banget untuk bisa diimbangi temponya. Sementara Bravest Fighter mulai dibuka, Calpicho kembali mencoba untuk melakukan 1v1-nya dengan satu final flash mulai diamankan. Calpicho terperangkap pada flicker yang mulai kembali dibuka. No way. Calpicho mulai kembali memainkan Avatar of Guardian from Hitam kembali dibuka, memberikan coverannya kembali. Skylar terperangkap, masih ada Revitalis, tapi dia harus tertag dan di tangan dari seorang Calpicho dengan 1v1 situation-nya. Sementara final flash mulai diamankan, Boot berusaha untuk mundur kembali, terlalu berbahaya. Ada satu buah follow up yang diberikan dari seorang Hitam di area top lane. Sementara itu di sisi lain kita melihat pergerakan yang diberikan dari seorang Sezi dengan 1 poin killnya, berusaha untuk mundur kembali. No way Sezi, dia sudah pasti tertag, tapi Calpicho kembali berhasil untuk men-tag dan pergerakan para pasukan dari tim biru dengan 3 tuker 2. Oke, 3 tuker 2 menjadi pertukaran yang cukup mahal antara kedua belah pihak. Sementara kita tahu defensif area mid lane masih bisa berhasil untuk dipegang di tangan dari seorang Ramzi. Kalau mau ikut main langsung join Discord ya guys. Discord aku ada di bio TikTok. Aku share lewat Discord soalnya. Ada Rock Waves, tapi flicker sempat dibuka sebenarnya dari seorang man. Itu tidak terlalu memberikan hasil cukup baik sebenarnya dari seorang man. Dia membuang flicker dengan Rock Waves moment yang diberikan dari seorang Kocin. Tapi pertukaran 2 tukar 3. Wah, 1 tukar 3. Lumayan cukup mahal banget, sehingga ini akan menjadi keuntungan besar seorang Ramzi untuk melakukan setup di area Lord. Lord kembali menjadi setup yang dilakukan di tangan para pasukan dari tim merah. Ini bener banget, jadi aku share lewat Discord ya. Ini sepertinya mereka harus menunggu atribut item Moskov ya untuk bisa melakukan defensif, karena kita tahu tuh Moskov attack speed akan lebih cepat. Sudah 2 atribut item, 1 corrosion dan 1 golden staff. Oke, sudah lumayan cukup berasa lah itu damage-nya ya. 1 atribut item lagi untuk mengimbangi tempo para pasukan dari tim merah dengan Lord yang berada di area top lane, mulai menuju masuk di dalam base turret para pasukan dari tim biru. Dan tim biru mereka harus bisa melakukan defensif. Di sisi lain, Wopsy terperangkap, dia berusaha melakukan defensif pada bottom lane, tapi seperti itu tidak terlalu memberikan hasil cukup baik di tangan dari seorang Sezi. Sezi cukup sakit damage-nya dan tidak memungkinkan seorang Wopsy untuk menahan damage besar itu. Lord yang berhasil di-clear dengan cepat dengan 1 buah momen yang diberikan para pasukan dari tim biru. Tapi kalau kita melihat dari sisi objektivitasnya, para pasukan dari tim merah mereka mendapatkan beberapa inner turret yang tersisa di tangan para pasukan dari tim biru. Dan inilah yang menjadi impact besar. Bagaimana caranya kalau kita mendapatkan Lord pertama yang walaupun kita tahu Lord pertama akan lebih cepat untuk di-clear, tapi ini yang lebih berimpact loh, karena akan mendorong wave minion dan bahkan tidak akan memberikan kesempatan tim biru untuk keluar dari inner turretnya. Sementara killing spree kembali didapatkan dari seorang Sezi sudah benar-benar menjadi PR utama untuk para pasukan dari tim biru. Bagaimana caranya tim biru mereka bisa melakukan defensifnya. Lagi-lagi 1 buah Rock Waves kembali diamankan. Sementara itu, oh my god, double kill from Sezi kembali diamankan. Wopsy sendirian dari tim fight, sementara para pasukan dari tim biru minion wave-nya tidak berjalan dengan semestinya. Mau nggak mau mereka harus menunggu kembali kedatangan wave minion menuju masuk ke dalam base turret para pasukan dari tim biru.
Upsi, ini terlalu berbahaya untuk melakukan defensif. Tapi disiplin sudah mulai terjadi. Para pasukan dari tim merah mereka apakah langsung mencoba untuk menobrak paksa inner turret base para pasukan dari tim merah, sementara Seizi dari depan sana mencoba untuk memberikan follow up-nya kembali. Para pasukan dari tim biru mereka mencoba untuk melakukan defensif, memukul mundur pergerakan tim merah yang berusaha untuk masuk terlalu jauh dari adanya pergerakan lini map yang berusaha untuk mereka menangi kali ini. Tapi melihat pergerakan objektivitas yang didapatkan para pasukan dari tim merah, mereka cukup unggul dan bahkan mungkin tim biru. Yap, bagaimana caranya mereka harus melakukan defensif tanpa adanya gangguan-gangguan kecil yang akan diberikan para pasukan dari tim merah di babak kali ini. Oke, Lord kedua akan berada di area top lane. Ini bisa menjadi salah satu team fight juga yang akan diberikan. Tapi kalau kita lihat dengan rotation yang didapatkan dari kedua belah pihak kali ini, ada Spear of Destruction mulai kembali dibuka, tapi sepertinya tertahan dari seorang Roam. Dia tahu terlalu berbahaya sekali, karena itu adalah Kahopuchi. Bisa menjadi lini PR utama. Lord kedua sudah mulai berada di area team fight. Tapi belum ada pergerakan antara kedua tim kali ini. Mereka sama-sama menjaga kembali dengan inisiasi. Sementara kita tahu kali ini, oke, Seizi masuk dengan monster kill-nya. Berhasil memberikan instant kill karena seorang Kochin. Mau nggak mau, Lord akan menjadi targeting utama para pasukan dari tim merah. Kehilangan satu pemain dari pertempuran. Ini membuat tim biru tidak ada kesempatan sama sekali untuk masuk di area Lord. Karena player itu betapa pentingnya, kalau 4 orang itu akan susah. Sementara kali ini ada pergerakan satu Brevis Fighter, tapi follow up yang diberikan dari seorang Seizi mencoba untuk mendapatkan one-one-nya shot dan didapatkan dari seorang Roam. Sementara Boot dengan Brevis Fighter-nya berusaha untuk mundur kembali, tapi killing spree seorang Ramzi menutup pergerakan yang diberikan dari seorang Boot Brevis Fighter-nya. Request from Kochin. Sepertinya Man harus mundur ya. Karena kita tahu dia tidak mempunyai rekan-rekan tim lagi. Lord agak sedikit terbuang sia-sia sebenarnya hasil Lord yang didapatkan para pasukan dari tim merah. Karena tim merah mereka tidak menunggu kedatangan Lord, tidak melakukan objektivitas, tapi terlalu buru-buru untuk mengikuti tempo permainan para pasukan dari tim biru, sehingga tidak ada keobjektivitasan yang mereka dapatkan di Lord kedua kali ini. Sehingga mereka mungkin maybe harus menunggu kedatangan Lord ketiga untuk benar-benar bisa menutup pertandingan dengan lebih baik. Tapi Ixia pakai Trinity enak banget tau guys. Oke, pergerakan sepertinya tertahan lagi kembali. Para pasukan dari tim merah mereka menunggu kedatangan Lord atau memulai pergerakan baru. Damage-nya udah lumayan berasa di tangan dari seorang Skylar. Skylar berusaha untuk mundur kembali dengan satu follow up damage yang diberikan para pasukan dari tim merah. Sementara tim merah mereka cuma menggertak-gertak saja pergerakan para pasukan dari tim biru, sehingga tim biru tidak ada kesempatan untuk keluar dari putar taratnya. Satu rogue wave from Kochin dibuka kembali, final place mulai diamankan. Kochin berangkap berusaha untuk mundur kembali. Kochin berhasil untuk mundur, ada Avatar of Guardian dibuka kembali dari seorang hitam. Para pasukan dari tim merah mereka mencoba untuk masuk kembali, sementara di sisi lain minion wave berjalan dari area atas dan dari area bawah. Tim biru mereka mencoba untuk melakukan defensifnya kembali. One Brevis Fighter kembali dibuka dari seorang Boot, mencoba untuk melakukan targeting karya backline, tapi ternyata Boot terperangkap dari depan sana berusaha untuk menahan damage para pasukan dari tim merah. Boot hilang begitu saja di tangan dari seorang Seizi. Sementara minion Lord sudah mulai masuk di dalam mid lane. Para pasukan dari tim biru mereka melakukan defensif kah? Akan sulit sekali karena kita tahu tim merah mereka lumayan agresif bermain. Sementara Cao Pico masuk dengan satu final place-nya, tapi masih bisa berhasil untuk defensif. Minion wave berjalan dari area top lane. Sementara kita melihat pergerakan para pasukan dari tim merah, mereka mencoba ingin cepat-cepat mengakhiri pertandingan kali, tapi ternyata tim biru mereka masih bisa untuk melakukan defensifnya, menolak untuk tunduk kali ini.
Oke, ini pilihan yang tepat ya, dengan Lord yang kembali diamankan para pasukan dari tim merah. Oke, kali ini Lord mulai berjalan masuk ke dalam base turret para pasukan dari tim biru. Pakai of Guardian, From hitam kembali dibuka dan membuat seorang Rom harus terperangkap di tangan para pasukan dari tim biru. Sezi dengan double killnya berhasil men-tag dan pergerakan tim biru. Sementara Lord mulai kembali di cover dengan leluasa para pasukan dari tim biru. Mereka mencoba untuk mencari Sezi menjadi targeting utama seperti di area backline. Melihat pergerakan dari seorang Wopsi, sementara Brevis Fighter mulai diamankan. Sezi berusaha untuk mundur kembali, tapi nyatanya Sezi tidak menjaga position dengan lebih baik. Itu membuat dia harus kehilangan nyawanya. Tapi tim biru juga mereka harus kehilangan nyawa 2 pemain. Oke, 2 tuker 2. Menjadi keuntungan besar banget antara kedua belah pihak kali ini. Tim merah mereka terlalu terburu-buru untuk melakukan inisiasi sehingga Wopsi berhasil membalikin keadaan dengan double killnya. Oke, masih bisa berhasil untuk defensif menit 18 dengan beberapa atribut item yang mulai kembali diamankan dari kedua belah pihak. Seal Hubbard menjadi atribut item pertama terakhir ya yang diamankan dari seorang Sezi. Oke, mid lane mulai kembali defensif kah? Keadaan mulai dibalikin, keadaan mulai sedikit berbalik nih temponya nih. Oke, tim merah terlalu banyak gerakan tambahan sepertinya. Sementara itu kita tahu seorang Rom kembali tertag dan di tangan para pasukan dari tim merah. Lagi-lagi tim fight mulai diamankan. Man harus kembali menjadi tumbal seperti yang di depan seorang Rom. Tidak ada kesempatan untuk berbalik survive. Para pasukan dari tim merah mereka kembali mencoba untuk menahan adanya inisiasi terlebih dahulu. Sementara kita melihat ada satu kuda mulai dibuka kembali dengan rope waves-nya. Avatar of Guardian kembali diamankan, shotgun dipegang kendali tangan para pasukan dari tim merah. Sementara tim merah mereka harus kehilangan 2. Bahkan tim biru mereka harus kehilangan 2 pemain. Tapi di area mid lane yang menarik banget. Tim merah mereka akan melakukan defensif, tapi kali ini Sezi berhasil memecahkan satu buah immortality yang dipegang dari seorang Boot. Boot berusaha untuk mundur, tapi Sky Piercer Sezi aktif kali ini. Minion wave berjalan di menit terakhir. Para pasukan dari tim biru mereka apakah bisa melakukan defensif dengan snubblingnya para pasukan dari tim merah? Minion wave menjadi targeting utama, sementara para pasukan dari tim biru mereka sebisa mungkin melakukan defensifnya, tapi no way Skyer harus kehilangan satu buah immortality-nya. Dan lagi-lagi masuknya seorang Sezi itu membuat para pasukan dari tim biru kehilangan satu kembali pemain. Dan wow, minion wave mulai berjalan masuk, pertandingan berakhir begitu saja dan langsung ditutup. Yang mau ikut main langsung join Discord guys, Discord aku di bio TikTok ya.